Shalom jemaat Tuhan yang di rumah. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Selamat datang di minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan 6. Saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Amen. Katakan amin. Amin. Mari bersama-sama kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Oh yeah, yeah. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Na 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 na, yeah. Na 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 na, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kami bernyanyi bagi Engkau. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami memuji Engkau, memuji Yesus selamanya. Na 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 na, oh yeah, oh. Na 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 na. Gembala baik berseling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Na 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 na, oh yeah, yeah. Semua. Na
domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar kepada hati haus dan sendu. Diberikannya hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai celang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai celang bening, kuasa damai celang bening, kuasa damai celang bening. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, kami mau percaya, kami mau percaya, sebab Kau setia Tuhan, sebab Kau setia Yesus. Kau penolong dalam hidup kami,
Haleluya, 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 amen, haleluya, glory Jesus, haleluya, haleluya, Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat-Nya, yang selalu baru setiap hari, yang tak pernah terlambat pertolongannya. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami berada di tempat yang terpisah, tapi Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami di dalam roh dan kebenaran untuk memuji dan menyembah Engkau, Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, karena itu kami mau gunakan untuk kami sungguh-sungguh mendengar tuntunan-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Kalau hari ini adalah minggu ke-13 di mana kita beribadah secara terpisah di tempat kita masing-masing. Namun bukan menjadi halangan bagi kita bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan walaupun kita dipisahi oleh ruang dan tempat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi saya akan membaca untuk kita, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam hati, serta melakukannya. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah buah seorang murid Yesus. Kita tahu
Sebagai orang percaya, kita harus menjadi seorang murid. Sebagai seorang murid Yesus, sebagai murid di akhir zaman ini, maka ada standar atau ada kualitas yang dikehendaki oleh Yesus sang guru kita. Dalam bacaan kita dikatakan dalam hal inilah, artinya ada dalam hal tertentu, identitas kita sebagai murid-murid Tuhan akan terlihat. Dalam berbagai terjemahan, saya akan coba bacakan untuk kita bisa melihat perbandingannya. Di dalam bacaan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menyebutkan syarat untuk menjadi seorang pengikut Kristus, untuk menjadi seorang murid Kristus yang betul-betul, maka harus ada standar, yaitu berbuah banyak sehingga Bapa diagungkan. Dalam Alkitab Indonesia terjemahan lama dikatakan begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kalau kamu berbuah lebat serta menjadi murid-murid aku. Jadi sekali lagi kita melihat ada suatu syarat yang ditentukan oleh Yesus dalam pernyataan ini, bahwa kalau atau jika salah satu syarat terpenuhi, maka mereka akan masuk dalam kualifikasi. Di dalam Alkitab Nets, New English Translation dikatakan, my Father is honored by this, that you bear much fruit and show that you are my disciple. Jadi sekali lagi dikatakan syarat agar Bapa dipermuliakan dan menunjukkan kita identitas kita sebagai murid apabila kita berbuah banyak. Dalam Alkitab bahasa aslinya dikatakan en toto pater modoxaso, ya, pater modoxaso hina karpos peropolus kai ginomai emoi matetes. Jadi emoi matetes menjadi murid Tuhan, ya, apabila karpos peropolus, jadi berbuah banyak, memberikan buah yang banyak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya dan murid Tuhan Yesus tidak cukup hanya berakar dan bertumbuh. Amin. Sebagai seorang murid Yesus, sebagai orang percaya di akhir zaman, kita tidak cukup hanya berakar dan bertumbuh. Kenapa? Karena berakar dan bertumbuh itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita harus berbuah. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Orang yang berbuah itu bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau berakar dan bertumbuh itu hanya untuk diri sendiri. Tetapi berbuah itu bisa dilihat dan dinikmati orang lain, sehingga akhirnya mempermuliakan Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buah apa yang harus kita hasilkan agar kita menjadi murid yang mempermuliakan Bapa di sorga? Jadi kita tidak boleh berpuas diri sebagai orang Kristen yang hanya berakar dengan kuat, bertumbuh lebat, tetapi tidak berbuah. Kita tidak akan berguna. Tetapi sebagai orang percaya dan murid Yesus, buah apa? Pertanyaannya, buah apa yang harus kita hasilkan agar kita menjadi murid yang mempermuliakan Bapa di sorga? Nah, kita akan mempelajari beberapa buah yang harus diproduksi kita sebagai seorang murid Yesus. Amin, Bapak Ibu. Siap untuk kita belajar bersama-sama hari ini. Buah apa saja yang wajib dan harus dihasilkan sebagai seorang murid Kristus. Yang pertama, sebagai seorang murid Kristus, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Amin. Buah yang pertama yang harus dihasilkan oleh seorang murid Kristus adalah buah pertobatan. Di dalam Matius pasal 3 ayat 8 dan Lukas pasal 3 ayat 8 mengatakan hal yang sama. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ketika dia memulai pelayanannya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Kristus, maka dia berseru tentang pertobatan. Yohanes berseru di Yerusalem, di Yudea, di tempat-tempat yang ada di Israel dengan seruan utama, yaitu pertobatan. Hasilkanlah buah pertobatan. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Setiap buah pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Jadi sebagai murid Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah pertobatan. Apa buah pertobatan? Yaitu buah perubahan hidup. Ingat, buah selalu bukan berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi buah berbicara tentang apa yang bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Seorang yang sudah bertobat, pertobatannya harus bisa dilihat oleh orang lain. Seorang yang sudah bertobat meninggalkan dosa, maka terjadi perubahan hidup yang bisa dilihat oleh orang lain. Orang yang tadinya hidup di dalam dosa, dia akan meninggalkan dosa. Orang yang tadi hidup di dalam kegelapan, dia akan meninggalkan dunia kegelapan dan untuk hidup di dalam terang. Orang yang tadi tidak hidup di dalam kebenaran, dia akan meninggalkan segala ketidakbenaran untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan buah pertobatan. Buah pertobatan adalah buah yang dihasilkan. Ingat, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan akan ditebang. Jadi yang pertama sekali harus dihasilkan oleh kita sebagai murid-murid Kristus, mari kita menghasilkan buah pertobatan. Tidak peduli soal berapa lama kita sudah menjadi orang percaya. Adakah kehidupan kita yang berubah, yang bisa dilihat oleh orang lain? Kalau sebelumnya kita menjadi orang yang pemarah, apakah kita masih tetap menjadi orang pemarah? Atau kita sudah menjadi orang yang bisa lebih sabar atau menguasai diri? Kalau dulu kita menjadi orang yang ugal-ugalan, orang yang sembrono, adakah perubahan dalam hidup kita? Kalau dulu kita adalah orang-orang yang sering berkata-kata kasar, berkata-kata yang menyakitkan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, adakah perubahan itu di dalam hidup kita? Jadi mari hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua, setiap murid Tuhan harus menghasilkan buah yang baik. Setiap orang harus menghasilkan buah yang baik. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, perbuatan baik itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Perbuatan baik itu bukan sesuatu yang rahasia. Perbuatan baik itu bisa dilihat oleh orang lain, bisa dinilai oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain. Amin. Hasilkan buah yang baik. Jangan hasilkan buah yang jahat. Hasilkan buah yang manis, bukan menghasilkan buah yang masam. Hasilkan buah kasih, bukan menghasilkan buah kebencian. Amin. Hasilkan buah yang baik sesuai dengan kebenaran. Amin. Tidak cukup buah itu baik pada penilaian kita atau orang lain, tetapi bagaimana buah itu adalah buah yang benar. Mari kita buka dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat 9 dan 10. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji. Buah yang kedua yang harus diproduksi atau dihasilkan oleh murid Yesus adalah buah yang baik sesuai dengan kebenaran. Amin.
Mari hasilkan buah yang kebenaran. Standar kebenaran kita bukan kebenaran yang dikatakan oleh dunia, tetapi apa yang menjadi kebenaran dikatakan oleh firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi kebenaran bukan berdasarkan pengetahuan kita, kebenaran bukan berdasarkan pengalaman kita, kebenaran bukan berdasarkan pendidikan kita, tetapi kebenaran berdasarkan firman Allah yang adalah kebenaran yang sejati. Amin. Jadi buah yang harus dihasilkan atau diproduksi oleh seorang murid adalah buah yang baik sesuai dengan kebenaran. Buah yang ketiga, buah apa yang harus dihasilkan oleh orang percaya atau seorang murid adalah buah yang banyak dan buah yang tetap. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi berbuah di dalam bagian yang ketiga itu berbicara tentang kuantitas. Amin. Berbuah banyak, tidak cukup hanya sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Setiap ranting dibersihkannya supaya apa? Supaya berbuah banyak. Sedangkan yang tidak berbuah akan dipotong. Jadi hari-hari ini mari kita melihat diri kita. Sudahkah kita menghasilkan buah yang banyak dalam hidup kita? Buah yang banyak yang bisa dihasilkan, yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Yang berikutnya, buah yang banyak itu berbicara tentang kuantitas. Dan yang kedua, buah kita harus tetap. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan memilih kita dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Kalau buah yang banyak itu berbicara tentang kuantitas, buah yang tetap itu berbicara kontinuitas. Amin. Jadi kita tidak boleh berhenti berbuah, tetapi berbuah terus menerus. Berbuah sepanjang hidup kita. Jangan berbuahnya hanya di awal saja, jangan berbuahnya hanya di pertengahan saja, atau hanya di waktu tertentu, tetapi biarlah buah kita dihasilkan di setiap waktu. Amin. Buah kita dihasilkan di setiap kesempatan. Buah kita dihasilkan terus menerus dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi orang percaya, murid Tuhan harus menghasilkan buah yang banyak dan juga menghasilkan buah yang tetap. Yang keempat, Bapak Ibu, buah apa yang harus dihasilkan oleh seorang murid adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang buah. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu bukan buahnya banyak, ya, tetapi rasanya yang banyak. Buahnya satu, buah yang dihasilkan roh, tetapi mengandung rasa yang banyak di dalam buah itu, ya. Jadi bentuknya itu tunggal, bukan bentuknya jamak. Jadi buah roh itu mesti dihasilkan oleh orang percaya. Bagaimana orang percaya menghasilkan buah roh? Orang percaya harus intim dengan Roh Kudus. Amin. Buah roh tidak bisa diproduksi oleh kita sendiri. Kita tidak bisa menghasilkan kasih. Kita tidak bisa menghasilkan damai sejahtera. Kita tidak bisa menghasilkan kelemah lembutan kalau kita tidak bergaul intim dengan Roh Kudus yang adalah kasih, yang adalah sukacita, yang adalah damai sejahtera itu sendiri. Jadi buah roh diproduksi adalah hasil keintiman kita bergaul dengan Roh.
identitas atau ciri seorang yang memiliki keintiman dengan Roh Kudus, maka dia menghasilkan buah roh. Dengan kata lain, buah roh itu muncul dalam kehidupan seseorang apabila dia memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Ingat, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu, aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, Parakletos Alos. Dialah yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, dialah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah roh yang bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Suami kita harus bisa menikmati buah roh yang dihasilkan kita. Amin. Istri kita harus bisa menikmati buah roh yang dihasilkan kita. Anak-anak kita atau orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, semua orang-orang yang di sekeliling kita adalah orang-orang yang pertama yang bisa merasakan, menikmati buah roh yang dihasilkan akibat keintiman kita dengan Roh Kudus. Hari-hari ini mari pakai waktu kita untuk berada di dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, dan intim di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka kita akan memproduksi buah roh dalam kehidupan kita. Ingat, buah roh itu tidak bisa dihasilkan dari diri kita sendiri. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 tadi, kamu tidak akan bisa berbuah, ranting tidak akan bisa berbuah kalau dari dirinya sendiri. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, buah yang harus diproduksi dan dihasilkan seorang murid adalah buah jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Buah jiwa-jiwa. Seorang murid harus menghasilkan murid. Amin. Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Roh Kudus kepada kita sampai kepada akhir zaman adalah ketika kita pergi untuk menghadirkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Amin. Maka buah yang wajib dihasilkan oleh seorang murid adalah buah jiwa-jiwa. Berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah kita gumuli, kita bawa di dalam doa-doa kita? Berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah kita sampaikan kabar keselamatan? Berapa banyak orang yang kita sudah sampaikan kabar kasih Tuhan kepadanya? Itulah jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Itulah jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk dibawa kepada kerajaan Allah. Ingat, menjadi apa? Murid Tuhan. Bukan menjadi murid kita, bukan menjadi anggota gereja kita, tapi mereka menjadi murid Kristus, murid Tuhan Yesus untuk kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu, inilah kesempatan kita untuk melaksanakan amanat agung, untuk menghasilkan buah yang kelima, yaitu buah jiwa-jiwa sebagai murid Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi refleksi dan aplikasi bagi kita hari ini? Yang pertama, mari Bapak Ibu, kita jangan mudah puas menjadi orang Kristen yang hanya berakar dan bertumbuh. Halo, sekali lagi, jangan mudah puas menjadi orang Kristen yang berakar. Kokoh dalam iman itu baik. Kokoh dalam apa yang kita percaya, kita yakinin itu baik. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Jangan bangga dengan pertumbuhan kita yang kita rasakan bahwa kita sudah ada kemajuan dari waktu ke waktu. Baik. Tetapi ingat, pohon yang besar dan berlaut daun lebat, kalau tidak berbuah, tidak ada gunanya. Tuhan Yesus pernah berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu dia menemukan sebuah pohon ara yang berdaun sangat lebat, lalu dia mencari buahnya di pohon ara itu.
Waktu itu Yesus dan murid-muridnya mungkin merasa lapar sehingga mereka ingin mendapatkan atau ingin memakan buah dari pohon ara itu. Tetapi waktu Yesus tidak menemukannya, lalu Yesus mengutuk pohon itu. Keesokan harinya apa yang terjadi? Pohon ara itu menjadi kering. Dan murid-murid ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga dengan pohonnya yang kuat, jangan bangga dengan daunnya yang hijau, daunnya yang lebat, daunnya yang ribut, tetapi tidak menghasilkan buah. Jangan bangga dengan pertumbuhan rohani kita yang kuat hanya untuk diri kita sendiri kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Seharusnya kita menjadi orang yang berguna dengan berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita mubazir. Tuhan pernah menceritakan sebuah ilustrasi, ada seorang yang memiliki pohon yang hidup di kebun anggurnya. Dia pohon lain, pohon ara yang hidup di kebun anggur. Dibiarkan, dipelihara bersama-sama dengan pohon anggur. Tetapi pohon itu tidak menghasilkan buah. Lalu Tuhan berkata, untuk apa dia hidup di sini? Tebang saja. Lalu tukang kebun itu berkata, izinkanlah aku memeliharanya, mencangkul lagi, membereskannya. Mudah-mudahan dia berbuah. Kalau dia tetap tidak berbuah, kita tebang saja. Artinya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang produktif. Tuhan ingin kita menjadi orang yang menghasilkan. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau hidup kita tidak berguna, kalau hidup kita tidak bermanfaat bagi orang lain, maka hidup kita menjadilah kehidupan yang sia-sia. Berikutnya Bapak Ibu, apa refleksi yang bisa kita pelajari? Ingat, tujuan hidup seorang murid adalah memuliakan Bapa di sorga. Cek kembali prioritas hidup kita. Apakah hidup kita hanya untuk pencapaian di dunia ini? Apakah hidup kita hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Apakah hidup kita hanya untuk memenuhi apa yang menjadi impian, cita-cita, dan alasan kita? Tapi biarlah kita memiliki tujuan hidup kita untuk memuliakan Bapa di sorga. Bagaimana kita bisa mengukur kehidupan kita memuliakan Bapa di sorga? Ketika kita berbuah. Dengan buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita, maka Bapa di sorga dipermuliakan. Kita mesti menghasilkan buah untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Ingat, buah yang dihasilkan seorang murid Kristus bukan untuk dirinya sendiri. Buah yang dihasilkan dalam hidup kita bukan agar nama kita disanjung, bukan agar nama kita dipuji, bukan untuk promosi diri kita, bukan untuk membuat kita gagah, untuk mempamerkan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Allah. Mari setiap kita memiliki tujuan agar hidup kita memuliakan Bapa di sorga. Berikutnya Bapak Ibu, seorang murid Kristus harus menunjukkan buah dimulai dengan buah pertobatan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang lain yang bisa dinikmati orang lain sebelum kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada kehidupan yang berubah, ada kehidupan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Jadi mari Bapak Ibu, tanggalkan segala kehidupan lama kita, hasilkan kehidupan yang baru, karena kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, maka hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, maka hiduplah dengan pengucapan syukur. Kita hidup karena kasih kemurahan Tuhan, maka hiduplah di dalam kekudusan. Kita hidup karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan, marilah kita hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi seorang Kristus harus menunjukkan buah yang dimulai dengan pertobatan. Berikutnya Bapak Ibu, jangan hanya mengejar karunia, tapi juga karakter. Ya, banyak orang Kristen terlalu menggabungkan karunia, sehingga berupaya mengejar karunia, tetapi tidak ada keseimbangan dengan karakter. Ingat, karunia bisa membawa kita ke puncak, tetapi karakterlah yang membuat kita tetap bertahan. Amin. Jadi janganlah hanya mengejar karunia, tapi juga karakter, yaitu kebaikan, kebenaran, buah roh yang dihasilkan, dan jadilah agen yang menghasilkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Mari setiap kita introspeksi dalam hidup kita di waktu-waktu yang ada ini,
Sudahkah kita menghasilkan buah bagi kerajaan surga? Sudahkah kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik, yang sesuai dengan kebenaran? Sudahkah kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita? Sudahkah kita menghasilkan buah jiwa bagi kerajaan Allah? Satu ayat penutup bagi kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah perkataan Tuhan Yesus yang harus kita camkan baik-baik. Jangan pernah bisa bermimpi untuk berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus, melekatlah dengan Kristus, intimlah dengan Roh Kudus, maka buah-buah akan dihasilkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang kami terima hari ini. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Boleh merefleksikan diri kami untuk kami bercermin. Sudahkah sebagai murid Tuhan? Sudahkah kami sebagai orang percaya menghasilkan buah dalam hidup kami? Sudahkah hidup kami berubah lewat pertobatan kami? Sudahkah kami menghasilkan buah yang baik? Sudahkah kami menghasilkan buah yang banyak? Sudahkah kami menghasilkan buah yang tetap terus-menerus dalam hidup kami? Mampukan kami dan tolong kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Biar Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, agar kami terus menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan dan kita sekalian diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, dapat menabur dan menyalurkan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sambil menabur kita naikkan pujian ke Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih buat taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jadwal pelayanan minggu depan, kita akan kembali melakukan pelayanan seperti biasa walaupun di media sosial. Jadwal pelayanan akan kami bagikan. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
mengakhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di sorga yang telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan, doa, pujian, penyembahan, dan persembahan kami boleh berkenan dan menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kau memberkati hamba-hambamu yang sudah terlibat dalam pelayanan sepanjang hari ini. Kembalikan kekuatan baru dan pengurapan baru. Berikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami, untuk kami terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Apa yang menjadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini, biarlah Allah Engkau menolong mereka. Mereka yang sedang sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah untuk memberikan kesembuhan. Mereka yang lemah, Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Mereka yang sedang dalam kesusahan, biarlah penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian mereka. Mereka yang sedang dalam kebutuhan-kebutuhan, dalam pergumulan, Tuhan akan menyediakan dan menjawab pergumulan mereka tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan anak-anak mereka, di dalam pergaulan, di dalam apa saja. Biarlah Tuhan menghindarkan mereka dari segala malapetaka, bencana, dan bahaya, menjauhkan mereka dari segala godaan cobaan, tetapi mereka terlindungi secara sempurna di dalam kuasa darah Yesus yang sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan berkenan mengarahkan mata pandangan-Mu kepada bangsa kami, agar pemulihan boleh terjadi di bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, seluruh unsur-unsur pemerintah, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Biarlah hikmat dan roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Biarlah setiap keputusan yang diambil, keputusan yang dibuat adalah keputusan yang benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pemulihan terjadi atas Indonesia. Pemulihan di bidang politik, pemulihan di bidang ekonomi, pemulihan di bidang sosial, di bidang kesehatan, dibebaskan dari pandemi COVID-19 yang sudah beberapa bulan ini berlangsung. Biarlah pemulihan terjadi di segala bidang, dan terlebih lagi pemulihan terhadap jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapak di sorga, kami mengucap syukur, dan biarlah kami kembali ke dalam aktivitas kami dengan berkat dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam usaha rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dibuat berhasil di dalam berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.